Karena gitu. dicuekin waktu kecilnya gitu ya. Nah yang pertama tuh lo akan tumbuh jadi orang yang oversharing dan over explaining. Apaan tuh oversharing? Jadi maksudnya tuh lo tuh harus ngebuktiin bahwa omongan itu penting dan harus didengar. Jadi kayak apa ya bahasanya tuh kayak gue bener gitu. Butuh validasi kali ya. Iya, Butuh betul. validasi Semacam dari itulah. sekitar gitu ya. Hai Mi. Hai Tan. Hai Militan. Nah, masih balik lagi di tempat yang berbeda dari biasanya. fancy banget kita dua Anak episode Bekasi ini. ke selatan ini kita Aduh nih. gila, Masih. fancy banget tempatnya guys. Gila. Nah, kalau sekarang kita mau bahas apa? Kita mau bahas apa nih Tan, masa lalu Kita kayaknya? mau bahas tentang masa lalu ya. Udah lama ya kita nggak bahas masa lalu ya. Yes, Kayak benar. yang udah sih kalau kita ngomongin masa lalu tuh ya, Yes. biasanya agak-agak rame gitu. Benar. Ada aja pokoknya yang DM terus habis itu kayak wah itu aku banget tuh Kak. Aduh, Relate makanya banget gitu yang ya. ini apa nih? Nah, yang ini tuh jadi ini postingan dari Relief gitu ya. Yes. Kalau teman-teman mau tahu tentang postingan ini ada di Mhm. Relief, tapi kita mau bahas sedikit nih. Jadi waktu kecil, kalau Mhm. waktu kecil lo nggak pernah didengar nih, Mm-mm. atau omongan lo nggak pernah didengerin sama orang, baik itu orang tua Yes. atau saudara, pokoknya support system lo waktu kecil Ya, lah gitu. Ini lo akan ketika besar lo jadi kayak begini nih akibatnya nih. Oke, karena Gitu. dicuekin waktu kecilnya gitu ya. Nah yang pertama tuh lo akan tumbuh jadi orang yang oversharing dan over explaining. Apaan tuh oversharing? Jadi maksudnya tuh lo tuh harus ngebuktiin bahwa omongan itu penting dan harus didengar. Jadi kayak apa ya bahasanya tuh kayak gue bener gitu. Butuh validasi kali ya. Iya, betul. Butuh validasi dari Semacam sekitar itulah. gitu ya. Ini kayaknya penting banget buat orang-orang indigo, kadang tuh dia nggak divalidasi sama sekitarnya. Karena dikira ngigo, dikira halu gitu ya. Iya ya. Tapi sebenarnya nggak cuma anak-anak indigo aja sih Mi. Maksud gue kayak Anak kecil dikira bohong gitu anak kali ya. kecil biasa tuh kalau misalnya nggak didengerin gitu, Apa sih, itu apa sih jadinya gitu? pas udah gede dia kayak butuh untuk didengerin sama sekitarnya gitu. Ya, butuh Jadi pengakuan gitu ya. iya butuh pengakuan dan kita bisa ngeliat tuh orang-orang kayak gitu yang kayak, duh kasihan banget ya pasti dia punya trauma masa kecil. Oh, iya, gue atau- sering nemu nih anak kecil kayak gini nih. Kayak gitu jadi kayak ya di lingkungan gue juga ada beberapa dan gue banyak. kadang juga menyadari bahwa ya gue waktu kecil juga nggak terlalu didengar juga ya. Jadi waktu gue baca artikel ini tuh gue kayak gini, gue masih kayak gini nggak ya gitu, gue masih kayak gini nggak ya, karena kan seiring dengan berjalannya usia gitu ya, waktu ketika lo tambah dewasa, lo pasti akan menyadari bahwa oke, yang ini nggak baik gitu, jangan dilakuin lagi, yang ini boleh gitu, gitu. Nah ini tuh termasuk itu, kalau waktu lo kecil lo nggak didengerin, lo gedenya lo bakal gini tadi si over. Tapi kadang juga orang tua karena terlalu sibuk, terlalu capek, terlalu banyak kerjaan, kadang anak-anak yang ngomong juga dicuekin. Iya. Mama aku ini, iya tadi kayak gitu, kayak dicuekin gitu ya. ya. Makanya penting kan kayak kita juga berkali-kali bilang ngebahas kan kayak kuantitas tuh nggak gitu ngaruh. Mendingan lo sedikit tapi waktu lo berkualitas daripada lo banyak waktu lo tapi ya udah gitu. Nggak jelas tapi, gitu ya. Nggak jelas gitu. Benar. Oke, itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa Mi? Yang kedua. Belum dibuka Syai. Ini dong nih. Oke, dari sini aja ya. Kamu melebih-lebihkan pengalamanmu, nambah-nambahin cerita yang sebenarnya nggak ada. Wah anjir, banyak banget nih teman gue yang kayak gini nih. Ya kan. Dan kayaknya kayak pengen dinotis aja, jadi dia suka nambah-nambahin. Bener, kayak ya dia pengen jadi pusat atensi aja gitu dari teman-temannya, dari sekelilingnya gitu, bahwa jadi mungkin kayak semacam menagih gak sih, kayak lo waktu kecil lo gak pernah didengar, ketika lo gede lo punya suara yang bisa didengar orang gitu. Jadi lo tuh jadi kayak pengen terus-terusan pengen didengar gitu loh, jadi pengen jadi pusat atensi itu tadi gitu. Kadang jadi membual biar didengar, kadang ngadi-ngadi gitu biar didengar gitu bener, ya. gitu. Itu kasihan gak sih? Kadang malah dibenci sama circle-nya kalau orang suka ngadi-ngadi. Tapi kalau kita ya mungkin itu juga capek lah ya, ngurusin amat masa lalu dia, kagak didengerin sama orang tuanya atau gimana. Tapi kan? maksudnya ini tuh kita bisa dengan kayak gue ngebaca ini, kita jadi kayak bisa berefleksi juga kan, kayak gue kayak gini nggak ya gitu. Kayaknya kalau misalnya buat teman-teman yang punya tadi kayak kesadaran bahwa waktu gue kecil gue kayaknya nggak terlalu didengar deh sama orang tua gue atau sama sekeliling gue. Mungkin ketika lo menyadari tadi kan udah ada satu poin, terus ada poin lain gitu kan. Terus kalau gue jadi salah satu di antara ini, mungkin gue bisa
udah ngerem gitu loh, kayak oh iya gue nggak boleh kayak gini lagi gitu, atau bisa juga nyembuhin, healing dulu tuh healing, maksudnya menutupi luka lama lo ternyata masa kecil lo gitu. Ya karena healing sesungguhnya adalah menutup luka kan. Iya. Bukan kalau anak zaman sekarang healing dibilangnya jalan-jalan, Wak. Padahal healing itu sebenarnya sakit karena luka lagi ditutup nih, lagi diobatin. Penyembuhan lah. Kayak lu koreng nih lagi perih mau penyembuhan, lu tabur garam tuh biar makin gimana ya, tabur obat gitu lah. Tabur obat kali ya, Wak. Iya, kasih betadin gitu, lah, kasih alkohol biar bersih. Bukan jalan-jalan say. Gitu. Nah ini yang ketiga nih, waktu kecil perasaanmu nggak pernah divalidasi. Ini juga penting nih. Ini sering sih. Terus akhirnya tuh jadi memendam dan milih untuk nggak cerita biar kelihatan bahagia. Intan banget. Nah, kok gue sih memendam. Tapi kan masa kecil lu memendam kan? Iya, memendam. Tapi kan tapi memang gue masih pengen namanya anak-anak kecil punya masalah juga dipendem, tapi dia tetap kelihatan happy. Enggak, maksud aja. Tadi gitu lu pasti bilang Intan banget nih, maksudnya apa? Lu suka mendam masalah apapun lu mendam. Ya karena terbiasa dari kecil nggak divalidasi tadi ya. Bukan nggak divalidasi, tapi maksudnya kayak terbiasa untuk menyelesaikan masalah sendiri gitu loh. Jadi kebiasaan mendem, menyelesaikan sendiri, nggak perlu cerita ke orang tua, nggak perlu validasi, ya udah gitu ya. Karena terbiasa, kayaknya gue bisa kok gitu. Kalau gue ya, nih soalnya gue relate nih sama ini tadi, makanya lo bilang Intan banget nih, anjir Mimi sadar lagi. Tapi bener kan. Tapi ya itu tuh karena ya ciri-ciri introvert, tahu gak sih itu? Oh gitu ya. Ini rata-rata anak introvert nih yang kayak gini. Tapi enggak juga, masa sih? Jadi kan maksud gue gini, ini tuh sebab akibat dari waktu masih kecil loh Mi. Waktu lo kecil lo tuh kayak gini. Tapi maksud mungkin kecilnya ceria, gara-gara gak didengerin, suka mendem-mendem, jadilah dia kebiasaan tuh mendem-mendem masalah. Gak biasa. Tapi kan gak berarti maksudnya yang anak introvert itu karena dia gak pernah didengar masa kecil. Enggak juga. Untung Intan gak versi yang punya masalah terus mabuk-mabukan dia. Balik lagi. mabok lagi gitu ya. Belum puas gue kalau Intan gak mabok. Gitu. Kepo gue kalau dia lagi mabok kayak gimana kan. Jangan dong. Kayak gue seumur-umur belum pernah sih. Nyoba-nyoba doang ya, gak sampai mabok. Tapi gak sampai mabok. Terus ya itu tadi, jadi waktu kecil perasaannya gak pernah divalidasi. Terus akhirnya dipendam dan memilih untuk gak cerita apa-apa. Jadi biar kelihatan bahagia. Iya. Sedih banget sih sebenarnya kalau didalemin ya. Kata-kata itu ya. Iya. Sedih sebenarnya. Biar kelihatan bahagia. Tapi sebenarnya tuh kalau gue bukan biar gak kelihatan bahagia sih. Biasa aja gitu biar, ya. Kelihatan baik-baik aja, ya kan? Tapi nggak pengen kelihatan bahagia juga, gimana ya? Nggak kelihatan itu baik-baik aja meski punya masalah. Biar normal aja. Ini kayak orang zaman sekarang kayak gini nih, punya masalah tapi biasa aja. Iya, gitu. Karena kalau dari versi gua ya, kalau gua tuh malas cerita sih sebenarnya, bukannya. Ya, lo introvert tadi kan? Orang introvert tuh memang malas cerita, lebih suka mendem gitu sendiri, menyelesaikan masalah sendiri, lebih suka healingnya di kamar, gitu. menyendiri, me time, nggak kan ada kalau tipe extrovert kan kalau punya masalah kayak pengennya cerita. Cari temen keluar rumah udah kayak gitu kan. Kalau lihat tipe punya masalah diem. Tapi ini kita nggak bahas introvert extrovert sih. Kita nggak bahas soal rata-rata orang kayak gini tuh introvert. Dia tuh tetap gue kan keras kepala. Ini tuh kalau nggak introvert extrovert pasti junjungnya gini. Ini soalnya lo bintang lo Aries gitu. Gitu. Terus yang kedua. Nih kamu jadi Celingi dan people pleasure, kamu berusaha mengiyakan apapun yang orang minta. Gimana sih? Kok mengiyakan apapun yang orang minta? Iya, kamu biar berusaha mengiyakan apapun yang orang minta, biar mereka nggak meninggalin kamu. Jadi takut ditinggalin gitu loh. Iya, jadi dia ngomong apa? Ini iya, biar cepet kelar, takut ditinggalin. Bukan biar cepet kelar, biar orang happy sama lo. Karena lo, ini ciri-ciri orang gak enakan nih. Karena lo nggak bisa sendiri, karena lo takut sendiri kayak waktu kecil itu tadi kan. Lo nggak dianggap, nggak di acknowledge gitu ya. Nggak divalidasi. Jadi lo pas lo udah gede, lo takut digituin lagi gitu. Jadi lo takut kehilangan teman, takut kehilangan pasangan mungkin, takut jadi kayak posesif, takut sendirian, takut ditinggalin gitu ya. Bener-bener. Jadi lo kayak seolah-olah tuh kayak lo happy kalau misalnya ada orang gitu. Padahal kan harusnya lo happy karena lo happy gitu. Karena diri lo sendiri gitu ya. Nah itu waktu kalau lo kecilnya lo nggak didengerin, nah lo bisa jadi nanti lo happy karena lo harus bergantung sama orang lain. Gue baca dari tadi semua, gue bingung gue yang mana sih? Gue yang mana ya? Berarti lo kalau gitu waktu lo nggak punya trauma masa kecil dong kalau kayak gitu? Nggak ada sih. Soalnya kalau gue kayak ada beberapa yang relate sih sama gue. Gue makanya dari tadi gue baca, gue bingung gue yang mana gitu. Gue bingung karena gue waktu kecil. Waktu kecil ya gue didengerin, nyokap bokap gue membantu sama pak ade bude didengerin, sama kakek nenek terutama didengerin, ditemenin, selalu ditemenin, kayak gitu yang ya punya teman banyak, kayak gitu. Gue kayak
Makanya gue bingung gue yang berarti mana ya. Berarti lo kurang relate lah ya sama artikel ini karena gue bingung gue yang mana gitu loh. Udah deh. Jadi gimana? Jadi lo masih mau ngelakuin hal itu ke anak-anak? Mungkin ini lebih ke edukasi biar ke anak gue biar nggak kayak gitu kali ya. Emang iya, maksudnya adalah kayak gitu. Jadi gue juga karena gue sadar bahwa gue waktu kecil tuh ternyata tidak didengarkan tadi, dan ada beberapa hal yang bikin gue kayak oh iya ya kok gue gini ya gitu. Termasuk sih gue nggak pengen cerita biar sebenarnya nggak pengen kelihatan bahagia sih. Kalau guanya versi guanya tuh biar kelihatan normal baik-baik aja biasa aja biar gitu kelihatan ya. normal itu adalah itu tadi. Karena gue ngerasa bahwa gue cerita juga belum tentu orang paham kok sama cerita gue gitu ya. Terus kayak gue cerita ngapain ya, gue cerita ya kayak ngabisin tenaga, ngabisin energi. Lo berarti gue sebaliknya dari lo. Kalau gue malas dijudge orang, gue malas orang mikir gue baik-baik aja, gue malas orang mikir gue enak-enak aja. Gue kasih tahu sekalian. Oh gitu ya. Iyalah, biar tuh orang stop mikir kayak gitu. Gue kasih tahu misalnya kayak gini loh, misalnya lu mah enak, duitnya banyak, kerjaannya gampang. Orang gitu kan mikir ya. Happy terus, pergi-pergi mulu. Diizinin sama suaminya. Lah, ya itu orang lihat kayak gitu, lo nggak tahu aja gue dalamnya kayak gimana. Gue juga capek, gue juga ngurusin, gue punya pembantu, gue ngurusin sendiri. Jadi lo ini gue. Iya, gue ngomong ke temen gue biar lu stop mikir gue enak-enak aja anjir. Lah sekarang gini ya, orang kaya emang lo kira duitnya banyak, utangnya juga banyak. Iya benar. Nggak mungkin orang kaya nggak punya hutang, apalagi orang bisnis pasti punya hutang. Tapi maksud gue adalah bukannya jadi ngebandingin kayak lo harus gimana gitu. Lebih ke yang lo nyamannya kayak gimana gitu. Kalau kayak gue tadi ya, gue cerita, gue akhirnya gue bisa cerita kayak termasuk Mimi adalah salah satu tempat sampah gue. Gitu ya kan. Tapi kan itu kan berproses ya, maksudnya nggak bisa langsung kayak karena gitu ya balik lagi karena gue terbiasa dari kecil gue nggak pernah cerita sama siapa-siapa, jadinya tuh gue kayak ya susah aja cerita sama orang. Tapi udah makin gue dewasa gitu, makin gue gede gitu, kayaknya butuh. Iya gue butuh gitu. Salah satunya support system yang paling deket banget ya suami gue gitu kan. Maksudnya kayak ya. Dan itu tuh nggak gampang sih Mi. Jadi kayak proses. Proses tuh nggak gampang. Jadi kayak ngebalikin dari lo yang dulu kayak gitu, terus habis itu lo kayak harus berubah tuh tetap berproses tadi. Suami gue juga butuh waktu 12 tahun untuk bisa apa-apa cerita ke gue. Dulu mah gak pernah cerita. Dia masalah udah basi, udah garing, udah selesai baru cerita berapa bulan kemudian. Dan untuk beberapa orang yang punya masalah itu tadi gitu, itu tuh emang cerita adalah salah satu wadah paling enak sih gitu. Paling ceritanya tuh nggak harus sama orang ya, maksudnya kayak ada beberapa orang juga yang kayak iya lagi ini salah satu wadah untuk bebacotan sayang. Betul. Tapi bisa juga nulis kan, ada beberapa diary atau SD kayak gitu-gitu. Waktu SD nulis diary ya kan. Kalau tapi gue yakin sih dari lo SD nggak nulis yang gitu-gitu. Ih gue banyak nulis. Enggak. Tapi maksud gue coba dari lo SD lo nulis diary gue dari SD sampai SMP kelas 3. Iya coba lo nulis siapa? Kehidupan gue sehari-hari, pertemanan gue, percintaan gue. Kalau orang tua jarang sih. Bener-bener journaling berarti ya. Iya gue itu ya journaling sekarang. Sampai akhirnya gue punya anak pun gue tetap nulis, tapi di laptop gitu kayak curhat. Cuman gue kan privacy ya, gue malas kalau laki gue baca, jadi kayak udah gitu. Kan kadang ada yang nggak perlu dibaca orang gitu loh, maunya gue doang yang tahu gitu. Tapi kan sebenarnya laki lo juga tahu kan kalau tahu itu semua, nggak perlu tahu semua, tahu. Gitu. Cuman gue kayaknya sungkan gitu ya nulis ditulis curhatan gitu kayak gitu ya. Ya pokoknya tuh intinya adalah apalagi kita udah jadi ibu ya. Gue tuh nggak mau banget kalau anak-anak gue tuh jadi kayak nggak bisa punya tempat buat cerita. Gitu. Tapi dengan adanya sosmed lumayan nih. Gue curhat juga sosmed kadang. Iya tapi aduh capek nih nggak ada pembantu, lagi lebaran pada mudik, itu kan curhat kayak gitu kan. Aduh anak gue bandel banget nih, dipanggil gurunya, itu kan curhat kayak gitu kan. Atau mungkin aduh anak gue udah 9 bulan tapi belum mau makan nih, yang kayak gitu. Kegelisahan ibu-ibu. Udah anak gue udah 9 bulan nih belum mau keluar dari perut. Lagi. Kalau enggak ada, tapi ajang buat cerita juga. Mungkin waktu kecil yang gak divalidasi sama keluarganya, pas udah tua bacot mulu tuh di WA story biasanya. Oh gitu ya. Atau di Facebook. Di Facebook kadang tuh emak-emak zaman dulu tuh suka cerita gitu kan. Mungkin dulu kan gak ada tempat wadah untuk cerita ya. Sekarang punya Facebook, jadinya makanya kalau lu masuk Facebook nih, lu kirim nih video filter aneh-aneh yang melet-melet gitu, lo kirim ke Facebook deh. Orang percaya tau orang Facebook itu kalau itu penyakit misalnya, padahal itu filter. Penyakit apa sih kok gue gak tahu? Enggak, dikiranya tuh kelamaan main TikTok jadi begini, yang mata gini-gini tuh yang bibir gini-gini. Tau gak lo? Enggak. Gue gak pernah relate kalau ngobrol sama Intan, susah.
Ya tahu kalau tahu kan yang filter itu tahu kan. Gak segitu update-nya sosmed. Facebook percaya lagi kalau Sunny itu gara-gara kebanyakan main TikTok misalnya gitu. Oh iya. Lu makanya masuk ke Facebook, cari yang alay bahan. Ya itulah bedanya Mimi dan Intan lah ya. Sobat Militan yang udah ngikutin kita dari awal udah paham banget yang Mimi begini, yang Intan begini gitu kan. Iya, beda-beda kubu ya, Wak. Tapi bener sih gue waktu baca artikel tadi, artikel tadi tuh ya gue kayak oke, gue nggak mau sampai anak-anak gue nggak punya wadah tempat untuk dia bisa cerita gitu. Iya, tapi kita harus jadi orang tua yang enak juga kali ya. Kalau bisa cerita jangan marah-marah, jangan marah-marah, yang chill, yang santai gitu ya. Yang bisa ngedengerin dengan sepenuh hati, sepenuh tubuh. Dengerin, walaupun kadang pertanyaannya aneh-aneh. Mami, ciuman tuh apa? Gay itu apa? Lesbian tuh apa? Harus dijawab. Tapi ini loh, itu tuh mendengarkan itu juga butuh skill loh, Mi. Gue juga baru kayak dulu waktu pas awal-awal. Jadi gue tuh inget banget ya waktu awal-awal zinanya pertanyaan-pertanyaan aneh-aneh gitu. Gue kayak masih, hah? Kamu dengar dari mana? Panik gitu, panik. Ekspresinya ya, Wak. Ya kan? Ini anak rangkul parenting nih. Ekspresi lu begitu. Kan gue belum selesai. Itu waktu gue belum paham bahwa mendengarkan itu adalah butuh teknik juga. Ntar belajar sama gue. Ketika gue sudah sebelum anak lu nanya, Mama, alkohol itu apa? Udah. Kalau sekarang mah gue gak kayak gitu lagi ekspresinya. Aku mau ke klub gimana tuh? Ayo. Kalau anak gue minta ke klub kan ada bapaknya. Nemenin gitu sama ya. mamanya dong. Mamanya pakai jilbab masa ke klub. Buka aja Besti, nggak apa-apa pakai. Emang dia setan banget ya, dari tadi gue heran banget deh. Nih 2 episode ini Mami tuh lagi jadi setan banget. Nggak, pokoknya intinya adalah ya lo harus bisa secil mungkin kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan anak lo yang aneh-aneh, ajaib gitu. Ini yang terakhir adalah anak gue tuh nanya soal yang ajaib banget dan gue kayak oke, ini pertanyaan ajaib, gue gak boleh ekspresi kayak dulu-dulu tuh. Apaan tuh? Gue adalah nanti kita ngomong di belakang. Si anjir, ngeselin banget udah nge-spill gak mau cerita. Kok bangke ya. Untungnya nih waktu udah habis. Kalau gak mau korek-korek nih bocah nih, sumpah. Kan sengaja biar bisa jadi episode selanjutnya, Mi. Selanjutnya ya. Enggak, masalahnya tuh gue juga sekarang kayak gak bisa semuanya bisa cerita gitu. Kayak harus nanya izin dulu kan sama anaknya. Kalau anak gue gede terus denger episode ini terus dia cerita marah lagi. Mama kok gak tanya aku dulu? Nah, ayo gimana? Kalau gue sih ya bodo amat, tinggal dijelasin aja ntar besok. Parah dia, parah. Ya udah. Semoga ini mengedukasi para parents biar lebih mendengarkan anak-anaknya. Yang belum punya wadah. Anak pun juga jadi bisa belajar. Kalau misalnya lo berefleksi terus lo sadar, iya ya ternyata gue kayak gitu ya. Berarti lo bisa ngerem tuh. Oh iya ya, gue jangan kayak gini lagi deh gitu. Gue sembuhin dulu luka masa kecil gue deh. Yes, gitu. Biar besoknya gak kayak gitu lagi. Jangan lupa ya teman-teman bisa cerita. Nanti follow Instagram kita di Ini Militan Podcast double L. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel kita di Hibilonia dan di podme.id. Oh ya, jangan lupa thank you banget buat Wine Stop yang udah 2 episode ngebolehin tempatnya buat kita record di sini. Chill banget sih, gila. Apa sih cacil banget guys. Kalian bisa nyobain di sini. Kalian bisa ntar cobain aja deh. Pokoknya kepoin aja Instagramnya dan kepoin juga ikutin Militan karena bakal ada giveaway. Oke. Terima kasih Sobat Militan sudah mendengarkan kami. Yes. Bye Mi. Bye Tan. Bye Militan.